a'lam ada dalam surat Al-Kahfi. Surat Kahfi yang dibaca di malam Jumat itu dan hari Jumat itu ada kata balau. Apa kata Allah? Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami balawnahum. Siapa yang dihukum ini kembali ke siapa? Hum ini kembali ke orang-orang kafir Quraisy. Inna balawnahum. Sungguh kami menguji. Siapa? Orang kafir Quraisy ini. Jadi kafir Quraisy ini adalah orang-orang sekalibernya Abu Jahal. Abu Jahal itu Pak, ganteng, kaya, ya, kaya raya, ganteng. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Abu Jahal berjalan di kota Mekah, masuk ke satu daerah, itu perempuan-perempuan itu langsung berdiri. Wow, gitu ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau ada orang yang melihatnya mengagumkan fisiknya. Pernah melihat orang seperti itu? Ganteng, ya, kaya raya, datang melamar anak kita. Wow, gitu ya Pak. Sudah luar biasa itu. Kagum mereka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum iyaqulu tasma' liqaulihim." Kita sangat mau mendengarkannya. Karena apa? Karena kita memang memposisikan dia sudah dengan ukuran-ukuran kita. Ukuran kita melihat orang lain adalah ukuran-ukuran ketampanan, ukuran-ukuran kekayaan. Coba, kenapa kita mudah memuliakan orang lain? Kenapa sangat mudah kita memuliakan orang kaya yang punya jabatan, punya kekayaan, ketampanan? Sangat mudah. Kenapa pertanyaannya kita balik? Kenapa kita begitu sulit memuliakan anak-anak yatim, fakir miskin masuk ke rumah kita sebagaimana kita memuliakan orang-orang kaya, punya jabatan? Kita sangat mudah memuliakan orang kaya dan punya jabatan. Kenapa? Karena dalam dasar pikiran kita yang mulia itu adalah orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang punya jabatan. Padahal Islam membantah itu. Kalla bal tukrimunal yatim, kata Allah. Tidak. Tidak. Allah mengatakan bahwasanya fa'idh tada Ibrahim bi kalimatin fa'atamahun. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Apakah Nabi Ibrahim itu tidak mulia ketika diuji oleh Allah? Nabi wa walidi wa ma walad, kata Allah. Di ayat, di surat di atasnya, inna wad-dini waz-zaitun wa tursinin wa hadzal baladil amin. 5 nabi yang mulia Allah bandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Tapi Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu ujian terberat Nabi Ibrahim adalah ketika meminta harta termahal Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah itu? Nabi Ismail alaihissalam. Jadi cara pandang kita selama ini, yang mulia itu adalah orang yang punya harta. Yang mulia itu adalah orang yang punya jabatan. Orang mulia itu adalah orang yang punya kegantengan. Ya, ibu nanti coba bayangkan kalau ibu ada seorang pemuda datang naik sepeda panjang, datang ke rumah pakai baju sederhana, sendal kanan sama kirinya beda warnanya, datang ke rumah jenengan
Lalu duduk sejenak, Bapak, Ibu, saya kesini mau melamar anak gadis Bapak. Kira-kira jenengan tidak beberapa lama datang seorang pemuda bawa mobil yang mewah, sepatu yang luar biasa, datang melamar anak jenengan. Pilih mana? Pilih mana? Nabi Muhammad SAW ketika melihat Ali bin Abi Thalib, Nabi Ali bin Abi Thalib yang tidak memiliki harta itu, tidak punya harta itu. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ya Ali, adakah sesuatu yang kau miliki?" "Tidak ada ya Rasulullah. Kemarin baju besi, baju perang yang aku pinjamkan itu mana? Itu aja dijual, nanti jadikan mahar untuk Fatimah." Coba jenengan Kak Papa yang bawa sepeda panjang tadi, kamu punya apa? Gak punya apa-apa loh Pak. Sepedamu itu jadi maharnya. Kenapa? Karena kemuliaannya dilihat dari keimanannya. Dilihat dari keimanannya. Kita selama ini Pak, anak-anak kita melihat seseorang dan memuliakan seseorang karena apa? Karena harta. Tapi ketahuilah apa kata Allah, "Inna balawnahum," kami sedang menguji mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir, Abu Jahal yang kaya raya. Apakah mereka pilih kekayaannya atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Abu Jahal, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak ada manfaatnya kekayaan mereka itu. Mereka ataupun apa yang telah mereka usahakan, anak-anak mereka itu tidak ada manfaatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ini kisahnya, ada bapak-bapak ya di wilayah Yaman, daerah Yaman. Yaman ini negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan pergi ke Mekah hari Jumat mau jalan-jalan sebelum sholat Jumat, naik taksi, tanya dulu orang mana? Orang Yaman. Kalau ketemu supir taksi orang Yaman di kota Mekah, saya pastikan dia akan gratiskan jenengan. Cari orang Yaman Pak. Orang Yaman itu negeri yang didoakan oleh Allah dan orang-orangnya didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yaman, maka cari mantu. Waduh, ya, orang Yaman itu masya Allah. Ya, hatinya ini memang Allah berikan keberkahan sendiri karena doa baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak ini, yang orang Yaman ini punya kebun kurma. Ya, punya kebun kurma. Apa katanya? Bapaknya ini punya kebiasaan satu hari mau panen apa? Mau panen kurma itu, dia sudah mengumumkan ke orang-orang miskin, besok saya mau panen, gitu. Saya mau panen besok. Kalian siap-siaplah besok. Karena bapak ini membagi 3 hartanya. Pertama untuk perawatan kembali kurmanya, yang sepertiga ini buat anak-anak, buat orang-orang yang tidak mampu, yang sepertiga untuk dirinya dan anak-anaknya. Bahkan bisa lebih daripada itu, bisa setengah sebenarnya realitasnya. Setengah dia berikan kepada orang-orang tidak mampu, setengah untuk dirinya dan perawatan kebun tersebut. Nah itu dia lakukan setiap kali panen, dan orang-orang sekitarnya itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena bapak ini selalu membagi-bagikan kurmanya itu untuk orang-orang yang tidak mampu, Tapi setelah itu Pak, turun karena bapak ini meninggal, maka yang pegang kebun berikutnya adalah 3 anak laki-lakinya. 3 anak laki-lakinya ini, apa kata mereka? Iz aqsamu la yusrimunna musbihin. Kami bersumpah, kata anak laki-laki setelah bapaknya meninggal, besok kami akan panen. Hati-hati kalau kalimat ini
Ini lagi musim panen kan? Lagi musim panen. Jangan sombong besok saya mau panen. Layus rimunna. Ya layus rimunna ini layus rim itu artinya memotong sebenarnya. Tapi dimaknai mau panen. Kami akan mau demi Allah. Bukan demi Allah. Kami bersumpah pasti kami akan panen besok pagi katanya. Musbihin, besok pagi kami akan panen. Dan mereka yakin tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala yastasnun. Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Jadi yang mau panen besok, insya Allah besok kita panen, gitu ya Pak. Kalau enggak bisa kejadian seperti kisah ini. Ya. Kita lanjutkan kisahnya. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Taif itu arti tawafa itu berkeliling. Tawafa yatufu, kita tawaf di kelilingi Ka'bah itu namanya tawaf. Wa tafa 'alaiha ta'if. 'Alaiha ha itu artinya kembali kepada kebun tadi. Ada orang yang mengitari itu. Siapakah Taif? Taif itu sekelompok yang Taif tadi, tawaf tadi. Ada yang mengatakan yang mengelilingi itu adalah para malaikat. Kebun tadi dikelilingi, Pak. Dikelilingi. Kenapa? Karena tadi pertama panggilan yang tidak membawa nama Allah Subhanahu wa taala, sesuatu tersebut akan diberikan azab kepadanya. Hati-hati. Besok mau panen tanpa melibatkan Allah, maka sesuatu itu bisa akan menjadi ujian bagi kita. Maka bawa-bawalah Allah. Insya Allah sebentar lagi mau gajian. Insya Allah sebentar lagi mau panen. Insya Allah sebentar lagi mau ini dan itu. Sebentar lagi mau mantu, sebentar lagi mau macam-macam. Fatafa 'alaiha ta'if, malaikat yang mengitari kebun itu. Mir rabbika wa hum naimun, sedangkan yang tiga tadi sedang tertidur pulas, enak tidurnya. Apa kata Allah? Fa asbahat kassarim, ternyata tidurnya agak pulas sampai pagi. Fatanadau musbihin, dan mereka memanggil karena kepagian seperti inilah, sudah bangun. Kita telat. Ini orang-orang miskin nanti melihat kita mau pergi ke kebun. Kalau kita pergi ke kebun, mereka melihat mereka nanti ikut. Wah, itu pernyataan mereka. Jadi menurut mereka ini orang-orang miskin yang menyusahkan saja. Maka wa anitu ala harsikum in kuntum sharimin. Wudu itu artinya goda itu seperti sarapan gitu. Waktu seperti ini kan waktunya sarapan nih. Ada sarapan kan? Jadi waktu goda ini adalah waktu memang ini untuk ada harsikum, untuk mereka panen, ya, untuk mereka panen. Maka Allah mengatakan in kuntum sharimin, kalau memang mereka ini akan panen. Tapi ingat tadi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Yang kedua, mereka berniat supaya orang miskin tidak ikut bersamanya. Ya, orang miskin tidak ikut bersamanya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Jalannya itu Pak, ketahuan mereka minta. Jadi seperti itulah orang-orang yang memang hatinya ini dihimpun oleh dunia, ketakutan dengan dunia. Orang yang sudah lekat dengan dunia seperti orang yang minum apa? Seperti orang yang minum air di lautan. Satu tetes yang dia minum, pingin
pingin lagi. Tapi orang mukmin adalah orang yang minum dengan air keberkahan, sedikit yang dia minum tetapi dia sudah merasa cukup. Kenapa? Kenapa sudah merasa cukup? Karena Allah memberikan kecukupan di dalam hatinya. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau orang-orang yang tidak merasa cukup tadi, la yafqah. Yafqah itu sebenarnya dari kata fikih. Kenapa la yafqah? Kenapa mereka tidak paham? Karena memang bagi mereka, orang-orang yang di luar sana itu melihat kekayaan itu adalah segala-galanya. Apapun perlu dikorbankan. Kalau perlu ibu sendiri dikorbankan. Saya sedikit cerita. Tidak jauh-jauh dari sini. Ibu ini setiap pagi berangkat dari satu tempat di sekitar sini, saya tidak sebutkan. Setiap pagi ya dia naik sepeda pancal sebelum subuh berangkat ke pasar Legi. Tiap pagi untuk apa? Menyekolahkan anaknya. Sampai anaknya itu nanti masuk di ITB, di Fakultas Pertambangan Minyak dan Gas. Selesai dari sana, dia menjadi konsultan Freeport dan beberapa perusahaan besar di minyak dan tambang. Kaya raya. Siapa yang dahulu menyekolahkannya? Ibunya. Setelah itu dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik, jelita, yang luar biasa. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau dilihat mengagumkan. Kenapa? Cantik. Ya, saya tidak tahu yang sebelah kiri saya ini kalau melihat wanita cantik kagum apa enggak? Gimana Pak? Wow, gitu ya. Manusiawi. Itu kata orang Melayu, mata ini condong kepada yang cantik, mata ini condong kepada yang bagus. Itu manusiawi. Maka nikahlah seorang pemuda ini dengan wanita yang cantik ini. Apa yang terjadi? Bulan pertama baik-baik saja, bulan kedua baik-baik saja, bulan ketiga baik-baik saja. Bulan keempat mulailah kelihatan apanya aslinya pakai shot. Jadi kalau orang nikah, sebelum nikah itu kan kelihatannya wow gitu ya, cantik gitu, ganteng. Nanti bernikah baru kelihatan, masya Allah mas, kalau tahu begini gak jadi mas. Semuanya ketahuan, aslinya ketahuan. Aslinya laki-laki itu ketahuan, aslinya perempuan itu ketahuan. Apa kata istrinya ini? Mulai saat ini mas, jangan pernah lagi mengirimkan uang kepada ibumu, jangan pernah lagi menelepon ibumu, jangan pernah lagi berkunjung ke rumah ibumu. Pertanyaan saya, apakah ditaati oleh laki-laki ini? Ditaati. Kenapa itu? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Mereka lebih memilih ketampanan, kecantikan, yang molek dan sebagainya itu. Wanita ini mampu memisahkan anak dengan orang tuanya. Bertahun-tahun tak pulang, tak telepon. Ibu tukang sayur tadi menahan kerinduannya yang luar biasa kepada anaknya ini. Persoalan apa itu? Ketampanan, kecantikan itu kan harta. Dalam istilahnya saya itu titipan. Apa yang terjadi setelah itu, Bu? Setelah itu terjadi adalah laki-laki ini lumpuh. Nih adik-adik, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Saya ingatkan sekali, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Jangan main-main. Kita yang orang tua, jangan main-main dengan lisan kita ini.
Karena lisan kita ini istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la hijabah bainahu wa bainallah. Tidak ada batasannya doa orang tua itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasannya. Maka hati-hati menggunakan ini. Menggunakan lisan ini. Marah boleh. Kalau sahabat itu marah, beda dengan cara kita marah. Diambil siwak, tahu siwak? Siwak buat gigi itu. Nah, itu yang dipukulkan ke anak. Tapi pertanyaannya, apa tujuannya memukul itu? Menyakiti atau ditarghib wa tarhib, mengingatkan. Tujuannya adalah mengingatkan, bukan pukulannya. Sama Bu, panjenengan marah sama suami boleh, tapi jangan tiap hari. Boleh marah sama suami, tapi ingat, tujuannya mengingatkan, bukan untuk mendendamkan dan untuk menyakiti. Begitu juga kita Pak, boleh marah sama istri kita, tapi ingat, marah kita adalah marah apa? Marah untuk ketakwaan istri kita. Marah untuk istri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbakum, kata Allah. Bawa Allah. Boleh marah, tapi bawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi kepada pemuda tadi? Dipulangkan dari Bandung sana. Saya tidak sebutkan, pokoknya dari sini ke sana wilayahnya. Dipulangkan dari Bandung sana itu dengan ambulan pulang ke rumah ibunya. Sudah bertahun-tahun tak pulang, dilarang oleh istrinya. Pertanyaan saya, apakah ibunya menerima anak ini? Tuh, hati nurani seorang ibu pasti menerima. Yang menanggung biaya ambulan tadi siapa? Ibu si tukang sayur ini. Ibu si tukang sayur ini yang menerima. Diterima anaknya yang selama ini tidak pernah pulang, hanya persoalan wanita. Dan akhirnya pulang. Masya Allah. Itulah selama ini kita salah melihat. Salah mengajarkan anak kita bahwa harta itu adalah ujian. Harta itu adalah ujian. Pertanyaan saya, adik-adik ini pingin setiap hari ujian? Hah? Bapak-bapak saya tanya, pingin tiap hari diuji? Ibu-ibu pingin tiap hari diuji? Peganglah harta itu lama-lama. Maka beda. Imam Malik, ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik itu sedang duduk di ruang tamu, tamunya seperti ini. Nah, Imam Syafi'i datang, kan berguru ke Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i berjalan di karpetnya ini. Karpetnya ini, bulunya itu sampai ke mata kakinya Imam Syafi'i, saking tebal. Imam Malik sedang membelah-belah batangan emas untuk dibagikan ke fakir miskin. Batangan emas. Kalau kita sewu dia. Batangan emas. Alim awalnya Imam Syafi'i mengatakan, awal imam. Apakah dia itu imam? Tidak ada imam sekaya itu. Tapi Imam Malik, Masya Allah, boleh kaya raya, boleh kita punya harta, boleh punya apa? Punya harta, punya kebun, punya macam-macam, silakan, boleh. Tapi ingat, wattaqu rabbakum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di harta kita itu. Kalau tidak seperti ini, apa yang terjadi kepada pemuda ini? Kita lihat kasusnya hampir sama nggak dengan orang Bandung tadi? Apa kata Allah? Alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada orang fakir miskin yang mengikuti kita, yang masuk ke kebun ini. Tapi Allah membantah tadi, kalla
bal tukrimunal yatim. Kenapa? Sebelumnya ada dua ayat yang Allah katakan. Orang yang mulia, ya, orang yang mulia bukan ditentukan dengan hartanya. Kalau dia punya kemuliaan, wa na'amahu, atau diberikan nikmat, fa akraman, apakah dia dimuliakan? Enggak, Pak. Orang punya harta apakah dimuliakan oleh Allah? Enggak. Apakah orang yang tidak memiliki faqadaru alaihi, apakah Allah miskinkan dia tidak punya harta lalu dia hina? Bukan. Ahana, kata Allah, enggak. Bukan kami ini kan. Bal kalla bal tukrimunal yatim. Kemuliaan itu bukan banyaknya harta, tidak punyanya harta, tapi kemuliaan itu bagaimana? Kalla bal tukrimunal yatim, kata Allah. Tukrim saja, muliakan saja anak yatim itu, menghormatinya saja sudah itu kemuliaan. Jadi Allah melihat, tidak melihat HP, melihat AP, melihat jas, melihat peci. Inna Allah la yandur ila man jarra saubahu hulaya. Allah tidak lihat pakaiannya mereknya apa, mobilnya apa, rumahnya di mana, besar atau kecil. Allah tidak lihat, tidak lihat. Lakin Allah yandur ila, tidak dilihat. Maka apa yang terjadi? Mereka ini wa qadau ala hardin qadirin. Alhamdulillah dzalik. Jadi hardin itu artinya azab. Qit'atun minal azab yang Allah berikan kepadanya. Falamma ra'aha qalu inna ladallun. Kebun tadi yang dikelilingi oleh malaikat, fatafa 'alaiha ta'if, itu ternyata terbakar setengah. Jadi ibarat ini, maka kebun kurmanya itu dari sini terbakar ke atas, yang ke bawah enggak, setengah ke atas, habis semua. Apa kata mereka? Qalu inna ladallun. Sungguh kita ini sudah sesat. Kenapa? Karena kita tidak la yastasnun, tidak mengucapkan insya Allah. Jadi luar biasa. Kalau orang punya harta tak melibatkan Allah di hartanya, maka hartanya itu akan menjadi sesuatu yang memuji dia. Jadi orang itu dipuji. Semakin lama dipuji dan dia lulus, maka dia akan semakin matang. Maka jangan minta begini, ya Allah, berikan harta yang banyak ya Allah. Boleh? Boleh, tapi bekali dulu. Belum tentu semua kita ini sanggup memegang hartanya. Belum tentu kita ini sanggup memegang jabatan itu. Tidak semua orang sanggup. Dan semua orang sanggup. Allah tahu faqadara alaihi. Allah tahu mengkadarkan semua itu kepada kita. Oh, ini sebulan, pada jam ini dikasih sekian, jam ini dikasih sekian. Semuanya Allah sudah letakkan dengan ukuran-ukuran Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kalau tadi ingin selalu diuji atau tidak, maka yang lulus ujian maka akan naik kelas. Kalau sudah naik kelas, maka kelasnya berbeda. Bahan ujiannya, soal ujiannya semakin berat atau semakin ringan. Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi? Bal nahnu mahrumun. Insyaallah. Jadi mereka mengatakan, ya Allah, kami salah. Ini masih meringan. Sadar ketika diuji. Ada orang yang tidak sadar ketika diuji oleh Allah. Ujian itu apa jelek? Dah. Ujian itu bagi orang mukmin karena dia paham ujian itu adalah kebaikan. Laisa kullu bala'in syarrun. Tidak semua ujian itu berarti jelek. Karena ujian itu adalah sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk naik kelas. Pertanyaannya cuma dua, lulus atau
Tidak. Kita ini, Bu, Pak, dari mulai lahir sampai kita mati nanti, perjalanan kita ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kita ini memang hidup untuk diuji. Jadi kita harus sadari, sesadar-sadarnya bahwasanya kita ini sedang diuji. Kemanapun, Pak, kemanapun. Belum nikah dulu, pingin nikah. Melihat orang menikah itu kok rasanya enak, kemana-mana berdua. Nanti sholat tahajud bareng, gitu ya. Apa ya nanti setelah menikah tahajud bareng? Enggak juga gitu ya. Enggak juga gitu. Masya Allah, setelah nikah pingin punya anak, kemana-mana, bayar sini dokter, bayar sana dokter, bayar sana dokter, untuk punya anak. Setelah itu ambil program bayi tabung, lahir anak. Setelah punya anak, anaknya jadi ujian. Setelah itu karena anaknya waktu awal-awal tak punya harta, pingin punya harta. Bangun ini, bangun sana, bangun ini, bangun sana. Setelah punya harta, ujiannya apa? Hartanya menjadi ujian. Masya Allah. Ujian itu kemana-mana. Yo enggak istri, yo enggak suami, yo enggak anak, yo enggak harta. Kalau enggak nanti pindah ke keluarga. Kalau enggak keluarga suami, kalau enggak keluarga istri. Muter begitu saja. Ngaku apa enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah, qalu awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah awsatuhum di antara mereka yang tiga ini yang tengah? Yang tengah, awsat itu tengah. Yang tengah ini mengatakan, kan sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang, bertasbihlah kepada Allah. Nah, jadi yang punya harta, karena harta itu ujian, maka ketika bawa harta, maka patus bihun, bertasbih. Gampang, Pak. Masjid ini lagi bangun. Nah, lagi bangun. Coba harta kita taruh di sana. Apakah jadi ujian? Kita lulus ujiannya? Lulus. Insya Allah itu jadi abadi. Apa yang kita bangun di sini akan jadi abadi. Tapi kalau harta itu kita kita letakkan di hati kita, itu akan terus kurang dan kurang terus, dan sampai akhir nanti kita akan berhadapan dengan hal seperti itu. Alhamdulillah. Maka untung kalau kemarin ada yang bilang tukang bakso jangan cari mantu tukang bakso, saya malah menyarankan carilah mantu tukang bakso. Kenapa? Coba bandingkan. Saya ini PNS. Kalau gajian tanggal 1, kira-kira masuk kelenteng gitu, masuk ke rekening, apa yang saya ingat? Coba tukang bakso berangkat dari asar, keluar dari rumah, pamit sama istrinya, Bu, tak pamit yo, jualan, mohon doanya. Ya berangkat, jangan lupa bertasbih. Saya itu di Malang sana itu kuliah, jam 11:30 malam, teng hujan deras, tukang nasi goreng lewat. Perut saya mulai mengatakan, ayo sikap. Orang lagi ngerjakan tugas akhir itu. Nah, saya panggil nasi goreng, panggil nasi goreng. Dia dekat saya, Mas, masih ada nasi gorengnya? Masih, Pak. Dari jam 2:30 tadi baru panjenengan yang beli. Masya Allah. Dari jam 2:30 tadi keluar dari rumah, baru panjenengan jam 11:30 malam yang beli. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Masih membawa Allah. Masih bawain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi goreng, tukang bakso,
jam segitu baru jual 1 piring itu yang kita beli itu. Karena kosan saya itu saya ketuanya, memang 3 tingkat, 3 tingkat. Yang kebetulan di bawah itu adik-adik saya semua, saya bangunin keluar makan bakso sama nasi goreng. Turun semua, ada 60 orang, turun semua beli nasi goreng sama bakso. Habis. Setelah habis, dia kan duduk di kos-kosan, di depan kos-kosan saya. Sambil dia pegang uangnya. Alhamdulillah, Mas. Ya, besok tuh bayar anakku mau masuk pondok. Tidak ada uang, butuhnya segini. Allah paskan, Mas. Apa yang saya butuhkan dari pagi dengan bertasbih, ya Allah, cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah. Jam tadi di waktu Isya saya mampir di masjid, Mas. Saya lebih tinggi mendoakan, ya Allah, saya mohon ya Allah, tidak tahu jalannya bagaimana untuk besok anak saya berangkat ke pondok, dari mana uangnya? Masya Allah, perjalanan itu ternyata mulai 2:30 keluar dari rumah tukang bakso dan nasi goreng ini, ternyata bertasbih sepanjang waktunya. Sampai jam 11:30 malam hujan. Tadi Mas, saya awalnya tidak mau lewat gang ini karena gang ini ada anjingnya. Tapi Masya Allah, saya lewat karena apa? Hampir keserempet motor, akhirnya masuk ke gang ini. Siapa yang mengendalikan itu? Dalam hati saya, Allahu Akbar. Siapa yang mengendalikan itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo, perlu saya berada di tingkat 3, Pak. Tingkat 3, lantai 3. Turun saya ke bawah karena lapar. Saya turun ke bawah. Pasti bapak itu lewat. Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih percaya kepada harta dan harta itu adalah ujian, atau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sandar kepada Allah. Bapak-bapak, pertanyaan tadi kira-kira sudah terjawab. Karena harta adalah ujian. Ujian itu bisa menyebabkan seseorang tidak lulus, bisa menyebabkan seseorang lulus. Semakin lama diuji, apa yang terjadi? Ini adik-adik ini di pesantren ini syukuri Pak. Anak jenengan berada di pesantren ini, sesungguhnya pesantren ini tempat memang di tempat. Coba lihat pohon jati di Ponorogo ini. Kenapa jati di Jawa Timur ini paling mahal di dunia? Karena puasa. Puasa itu menahan. Coba kalau bapak-bapak lagi mau marah sama istrinya, tahan. Bisa lepas nggak? Coba lihat cermin itu, melek ternyata. Jadi orang yang marah itu sebenarnya jelek. Makanya Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena surga. Jadi kenapa kita semakin lama itu diuji semakin menjadi baik, asalkan wattaqu rabbakum. Sebagai penutup 5 menit tadi. Di dalam surat At-Talaq, tolak, kalau orang cerai itu kan ada 2. Ini ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, itu persoalan ketika Hafsah akan dicerai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa Hafsah ini? Hafsah ini anaknya Abu Bakar Siddiq. Turun malaikat Jibril membela Hafsah. Innahu qawwama, kata malaikat Jibril, bahwasanya Hafsah ini wanita yang luar biasa menjaga dirinya, qawwamah, dan menjadi istrimu nanti di surga Muhammad. Akhirnya Nabi gak jadi menceraikan Hafsah. Nah, yang kedua, karena ada fikihnya di sini, dilarang menceraikan seseorang dalam kondisi haid dan kondisi hamil. Nah,
makanya haid itu kan salah 10 3 kali suci. Dipastikan nanti di akhir itu benar-benar suci. Dan yang kedua, yang hamil sampai istihadah, sampai benar-benar bersih, ya. Baru setelah itu diperbolehkan. Tapi yang kita lihat bukan perceraiannya, bahwa perceraian itu menyisakan apa sebenarnya perceraian itu? Orang cerai, Pak. Orang cerai itu tulisannya kemana-mana, tajam, menyakitkan. Nah, coba apa kata Allah pada kalimat terakhir? Wattaqu rabbakum, membawa ketakwaan. Ya, membawa ketakwaan. Minimal ketika kita marah, kita dalam ujian, minimal hal 3 ini kita bawa. Pertamanya adalah dia baik, caranya harus baik, caranya harus benar, dan yang ketiga akhirnya akan menjadi indah. Caranya baik, caranya benar, akhirnya akan indah. Coba lihat Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, setelah itu sebagian kainnya dipotong, setelah itu dicampurkan dengan darah bidanin kadzibin, lalu anak-anaknya Yakub datang kepada Nabi Yakub, wahai Yakub, Yusuf telah begini. Apa kata Nabi Yakub ketika itu? Nabi Yakub tidak berkeluh kesah di mana? Tidak di Instagram, tidak di Facebook, ya. Tapi Nabi Yakub berkeluh kesah kepada Allah, Ashku basti wahudni. Aku tidak akan mengadu ke siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, Pak? Caranya baik atau tidak? Tidak berbantah-bantahan, tidak terjadi persengketaan, tidak ada yang tersakiti di situ. Ada tersakiti anaknya Nabi Yakub ketika itu? Enggak. Awalnya Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk pergi, tapi adik-adiknya memaksanya. Tidak ada. Nabi Yakub hanya menengadahkan tangannya kepada Allah, mengadu. Apa yang terjadi, Pak? Nabi Yakub setelah itu diuji oleh Allah, matanya buta. Tanyaan saya berikutnya, Nabi Yusuf diperjalankan jadi budak, dibawa ke istana menjadi ahli takwil, menjadi ahli mimpi, setelah dibebaskan diberikan kepercayaan oleh raja tersebut menjadi bendaharawan, karena memang bendaharawan negara ketika itu sama statusnya dengan pemegang negara. Kenapa? Karena raja ini tidak mampu menjadi pemimpin ketika itu. Jadi yang raja sebenarnya adalah Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi, Pak? Allah setting semuanya. Yakub bersama keluarga dan adik-adik kakak-kakaknya Nabi Yusuf kekurangan pangan. Allah rencanakan pangan itu tersumber di mana? Di kota Mesir, dipegang oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang merencanakan ini? Allah yang merencanakan. Setelah itu Nabi Yusuf paham, oh ada saudaranya Benyamin di dalam. Dengan rekayasa akhirnya Benyamin ditemukan. Kamu sini aja, yang lain pulang. Wah, kembar mereka ini, Masya Allah. Kemarin Yusuf, sekarang Benyamin. Apa yang kita kadukan kepada ayah kita? Wah, ini Masya Allah. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, tahukah kalian dulu orang yang begini, kata Nabi Yusuf, engkau Yusuf, ya. Engkau Yusuf, ya. Akhirnya dibawalah baju Nabi Yusuf, dikembalikan. Pandangan Nabi Yakub alaihissalam berkumpul bersama keluarganya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudaranya yang mendoliminya, yang menyakitinya tadi? Apa katanya? Yaum talaqah. Hari ini kalian bebas. Aku tidak akan menyakiti kalian sedikit pun. Jadi Masya Allah. Maka itu pula yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi Yusuf diuji, Yakub diuji, benar matanya gak kelihatan. Nabi Yusuf perjalanannya ujian yang luar biasa. Tapi ingat, caranya baik, caranya benar, akan berakhir dengan indah pertemuan itu. Kita lihat yang kedua, masih ada 1 menit. Nabi siapa Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu kan istri Nabi. Di kota Madinah, istri Nabi dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Ada yang namanya Sofwan di sini?
Ada ya? Berselingkuh. Seorang istri Nabi dituduh selingkuh, kan coba. Rame nggak kota Ponorogo? Rame. Coba istrinya seorang kiai di Ponorogo ini dihimbau, istri kiai pulang selingkuh. Wah, emak-emak di tukang sayur laku. Saya yakin toko sayur di Ponorogo habis. Kenapa anak emak-emak ngumpul? Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Kiai bulan itu istrinya selingkuh. Selingkuhannya itu temanku. Masya Allah. Bayangkan betapa hancurnya hati Aisyah radhiyallahu anha. Pulang Aisyah tidak mau serumah dengan Nabi. Pulang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Setelah pulang ke rumah Abu Bakar Siddiq, Rasulullah datang. Nih, cara Rasulullah luar biasa. Datang kira-kira kalau ada terdengar istri kita berselingkuh, lalu kita pertama kali bertemu, kira-kira bahasa kita apa? Tenang atau selingkuh? Nabi, apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Umayyah, ya Umayyah, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar? Aisyah awalnya nggak mau ketemu, diminta Abu Bakar untuk ketemu. Abu Bakar ini kan ayahnya Aisyah dan mertuanya Rasulullah dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar kata, Aisyah, urusan kalian ini kita belajar. Kalau urusan anak dengan anak, mertua jangan ikut-ikutan dahulu. Kalau seandainya belum clear, Abu Bakar kata, itu urusan kalian. Oh, ya Rasulullah, Aisyah ada di kamarnya. Itu istri dan anak. Nabi bertanya, wah Aisyah, ya Umayyah. Tapi Aisyah ketika itu merasa manusiawi tadi. Jadi benar Pak, Aisyah saja kalau lagi nggak senang sama Rasulullah memanggil Muhammad. Kalau lagi senang, ya Rasulullah. Jadi kalau ibu-ibu marah sama jenengan awalnya sayang, yang merah, lagi marahan, keluar kudanya. Itu fitrah itu, biasa itu. Aisyah itu dibilang itu, ya Muhammad. Nah, keluar ya Muhammadnya. Tidak wahai ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Ya Muhammad. Aku nggak mau komentar banyak-banyak. Apa kata kalimat yang dipakai oleh Nabi Yakub sama kalimat yang sama yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ashku bersih wa kulsi. Cukup aku ngadu sama Allah. Benar Pak? Caranya baik. Jangan upload di status, jangan di Instagram, jangan bilang ke teman dulu, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Setelah itu Allah turunkan satu lembar Al-Qur'an untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Caranya baik, caranya benar, dan akhirnya akan menjadi indah. Jadi Bapak-bapak saya simpulkan. Pertama, tidak semua ujian itu adalah jelek. Karena yang menguji itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, kemuliaan seseorang dan kehinaan seseorang bukan terletak pada hartanya. Karena harta itu adalah ujian. Jangan kira ada orang kaya berarti dia mulia, berarti orang yang tidak mampu berarti tidak mulia. Bukan. Karena yang mulia itu adalah kalla bal tukrimunal yatim, yang mampu beramal. Itu yang mulia. Yang ketiga, yang keempat adalah segala sesuatu apapun yang terjadi kepada diri kita, mengadulah kepada Allah terlebih dahulu sebelum kepada yang lain. Maka insya Allah caranya baik, caranya benar, dan yang ketiga adalah akhirnya akan indah. Maka
Kalau kita diuji di muka bumi ini wajar, karena memang kampung kita bukan di sini. Kampung kita adalah di akhirat. Jadi jangan kira kampung kita di sini ingin lama-lama di sini, jangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannata ma'al muttaqin, ma'asy syuhada, ma'as salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Kami berhimpun di masjid ini ya Allah, di desa ini ya Allah, di pesantren ini ya Allah. Turunkan rahmat dan keberkahan-Mu di tempat ini ya Allah. Berikan keberkahan-Mu kepada mereka yang hadir di majlis ini ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu ya Allah, penuh dengan rahmat sebagaimana Engkau menyayangi para nabi-Mu ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa ayah kami ya Allah. Ya Aziz, Ya Rahman, lapangkan kuburannya ya Allah. Lapangkan kuburannya ya Allah. Kasih mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Berikan kami ya Allah dengan semua segala urusan yang kami jalani ini ya Allah. Kalau memang itu ujian ya Aziz, mudahkan kami untuk menjalani ya Allah. Kalau memang itu ujian ya Rahman, berikan kami kemampuan untuk memahami ujian itu adalah bagian bentuk kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Anta malikus samawati wal ard. Engkau pemilik langit dan bumi ini ya Allah. Engkau mampu mengatur segalanya ya Allah. Aturlah hidup kami ini sebagaimana Engkau mengatur syariat yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aziz, Ya Ghaffar, tutup hidup kami ini ya Allah dengan husnul khatimah. Jauhkan kami dari azab barzakh ya Allah. Jauhkan kami dari mahsyar ya Allah, dengan segala fitnah di mahsyar, dengan segala fitnah di barzakh. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.